صل على محمد. Imam Abil Hasan Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-aslu tsalitsu an tandura ila kulli udwin min a'dha'ika yasluhu limadha wa yuntadharu lahu madha fa'ala hasabi dzalika tasunuhu wa tahfadhu. Dawuh sapa Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, mugi-mugi kita sedanten pikantuk barokah ilmunipun. Ing dalam kitabipun Minhajul Abidin, al-aslu tsalits utawi pondasi kang kaping 3, antandura ila kulli udwin min a'dha'ika, yen to ningali sapa sira ila kulli udwin maring saben-saben anggota badan min a'dha'ika saking pira-pira anggota badane sira, yasluhu limadha bagus kaduwe apa, wa yuntadharu lan den enteni lahu kaduwe kullu udwin madha apa, fa'ala hasabi dzalika mongko iku utawi ing atase sekirane mengkono-mengkono kang tersebut, seukure mengkono-mengkono kang tersebut, tasunuhu jaga sapa sira hu ing kullu udwin wa tahfaduhu lan jaga sapa sira hu ing kullu udwin. Bahasan yang terakhir dari cara penjagaan pandangan. Al-Imam Al-Ghazali memberikan suatu statement, memberikan suatu pandangan yang sebetulnya pandangan ini mampu menyadarkan kula kalan panjenengan tentang manfaat dan mudarat dari pandangan tersebut. Kan kemarin sudah disampaikan bahwa kita selaku kaulonipun Gusti Allah perlu menjaga beberapa anggota tubuh kita agar tidak terjerumus terhadap kubangan-kubangan kemaksiatan, dan sekaligus mempergunakan anggota-anggota tersebut
demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dalam posisi yang terakhir ini Imam Ghazali mencoba untuk menyadarkan kula kalan panjenengan. Beliau mengatakan, coba dipikirlah, sebetulnya anggota tubuh yang diamanahkan oleh Allah itu untuk apa? Coba dipikir. Pantasnya untuk apa? Dan demi apa? Yang dimaksud yasluhu limada, pantasnya untuk apa? Wa yuntadharu lahu madza, demi apa? Kalau kita harus menjaganya, itu demi apa? Kalau kita pantas untuk menjaganya, maka tujuannya apa? Ketika kula kalan panjenengan mampu untuk memahami itu, bisa paham, maka akan terjadi tasunuhu wa tahfatu. Kita secara otomatis bisa merubah watak, bisa merubah persepsi, bisa merubah tingkah laku terhadap hal yang lebih baik lagi. Satu contoh, beliau mengatakan farrijlu lil masyi fi riyadil jannah wa qusuriha. Farrijli, mongko utawi sikil. Ya, kita punya kaki ini sebetulnya untuk apa nanti? Demi apa? Beliau mengatakan lil masyi fi riyadil jannah wa qusuriha. Kaki-kaki ini akan kita pergunakan nanti berjalan mengelilingi surga-surga Allah, wa qusuriha, dan istana-istana yang ada di dalam surga. Tadi wong Islam niku para hadirin hadirat, kali Gusti Allah dikai sikil, nah sikile dikongkon benakno sing bener. Jangan digunakan hal-hal yang tidak baik. Itu ternyata ada tujuan. Apa tujuannya? Allah akan menjadikan kaki-kaki yang baik itu berjalan di kebunan-kebunan surga, akan mengelilingi istana-istana yang ada di dalam surga. Wal yadu likaksis syarab wa tanawulil athmar. Wal yadu lan utawi tangan likaksis syarab kaduwe mundut gelas inuman, wa tanawulil athmar lan mundut al athmar piro-piro woh-wohan swarga. Wa kadzalika sairul a'dha, mengkono uga sairul a'dha sekarine piro-piro anggota tubuh. Fal ainu, mongko utawi meripat mata, innama iku pastine barang. Innama itu kalau diterjemahkan pastine barang, kalau di bahasa Indonesia kan innama itu hanya. Innama hanya linnadhari kaduwe ningali ila rabbil alamin subhanahu wa ta'ala, ningali dzatipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu punya tujuan mulia. Kula kalan sampean dikongkon tirakat dhisik, motoe dikongkon tirakat, sebab engko moto iki kanggo ningali dzati Gusti Allah. Tangane dikongkon tirakat dhisik, gak oleh ngelakoni perkara-perkara sing diharamno karo Gusti Allah. Sebab apa? Tangan ini yang nantinya kita pergunakan untuk mengambil buah-buahan yang ada di surga. Makanya daripada itu para hadirin, kan ada hadis Kanjeng Nabi yang menyatakan haram laki-laki menggunakan emas-emasan di dunia.
pakai kalung emas, pakai gelang emas. Senajana putrane sampeyan sik cilik, oh cilik tak tukokno kalung emas. Ini banyak anak-anak santri yang punya anak laki-laki saking kepingin duwe anak wedok gak keturutan, dilalah anake ditukokno kalungnya emas. Sedang ditegur dia bilang, ah nanti aja, iki kan cilik. Justru mulai kecil kita harus memperkenalkan syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo sampai anak yang kecil karena berdasarkan atau asumsi alasan kecil, ojo cilik benai. Ini cukup memiliki resiko ke depannya. Nabi mengatakan, inna hadaini haramun lidzukuri ummati. Pernah satu kali Kanjeng Nabi keluar dari dalam beliau ketika para sahabat itu berada di dalam masjid. Kanjeng Nabi ujuk-ujuk beto dua barang. Barang yang pertama itu sutra, barang yang kedua itu emas. Kali Kanjeng Nabi dicengkewi gitu, dituduh nang para sahabat. Kanjeng Nabi sanjang, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Barang ini, sutra sama emas, haram bagi laki-laki umatku. Siapapun yang mengambilnya, siapapun yang mengenakannya di dunia, maka tidak akan mengenakan di akhirat. Melbu swarga gak kalungan. Lek melbu swarga. Jadi besok para hadirin, laki-laki ku kalungan kayak raja, kalung, berlian, gelangan, binggelang nanti di surga, pakai mahkota. Aja meneh sing ganteng, sing elek dadi sedep. Barokah mlebu swarga. Amin ya rabbal alamin. Dados kula kalian sampean dikongkon tirakat dhisik. Lah iku mang sing saiki menak-menakno awak gak keduman no akhirat. Lah sing saiki ngempet-ngempet keduman no akhirat. Tak ngempet tidak banyak memandang, tidak banyak mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak banyak mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Itu semuanya demi akhirat kita. Cik ni kula kalian sampai ngempet saiki, bejo besok. Tirakat saiki, dapat nanti. Karena menurut Kanjeng Nabi, bahwa pahala itu atau ganjaran yang diberikan oleh Allah biqadri ta'ab, seukur daripada kepayahannya. Payah no dunya akan lebih bermanfaat di akhirat. Jadi sak temene wong Islam tidak muspro ketika ia diberi masalah di dunia. Orang Islam tidak rugi ketika dirundung masalah di dunia. Kenapa? Allah masih akan membalasnya kelak di akhirat. Jadi tidak dibiarkan wong sing saiki baik Gusti Allah dihujani dengan masalah, kemudian nanti di akhirat ia tidak mendapatkan apa-apa. Boten. Justru orang yang susah banyak masalah di dunia, mereka akan merdeka di akhirat.
Dadi lek sampean kena masalah nok donya, ojo ngersula. Gak usah bikin status. Kalau mau bikin status di malam hari, pakai sejadah. Digelar sejadahnya, dicekel tasbih, nangis nang Gusti Allah. Itulah status yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean cek kondo uwong, kabeh uwong sak pasar dikandani. Konco kabeh diworo-woro dengan masalah jenengan. Sing paling gak ridho, sing paling temburuan adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah akan temburuan ketika ada orang punya masalah kondo nang wong liya. Kecuali orang yang membicarakan masalahnya dengan murabbinya. Orang membicarakan masalah dengan gurunya. Karena dengan beliau-beliau itu kita akan mendapatkan solusi dari Nabi Muhammad SAW. Udu oleh masalah budal nang dukun, bro. Ora ono manfaate. Tambah diodol-odol duwe sampean. Kok kon tuku PT ireng mulus. Kok kon golek kucing garong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat temene kula jenengan niku, Masya Allah, mangkane kita itu sudah dikatakan oleh Kanjeng Nabi ummatan marhumah, ummatan yang dimanja. Kenapa? Apa alasannya dikatakan dimanja? Karena setiap ada masalah dikaruniai solusi langsung. Saat temene masalah sampean iku wis dibarengi solusi. Ketika Allah mendatangkan penyakit, waktu itu juga mendatangkan obat. Begitu pula ketika Allah mendatangkan masalah, di situ pula mendatangkan solusi. Ketika kita sakit, oleh Allah dicari, oleh Allah dianjurkan untuk mencari obat ikhtiar. Ikhtiar. Karena ikhtiar itu adalah bagian daripada ibadah. Begitu juga ketika kita mendapatkan masalah, ikhtiar agar masalah itu berangsur pulih dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah didatangkan itu bukan untuk menghukum bagi orang-orang yang ahli ibadah, tapi justru untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampean ahli sholat, sampean ahli ibadah, sampean ahli maca sholawat, kok jek kena masalah, sing penak sampean guyu ae. Alhamdulillah oleh masalah, sebab sampean kate diunggahno derajate karo Gusti Allah. Kecuali wong gak ibadah, kecuali wong gak ngelakoni sholat, kecuali orang itu jauh dari Allah, dapat masalah, itu bentuknya adalah hukuman. Lek kula kalian sampean sing ahli taat, ahli sholat, berupaya untuk menjadi orang baik, kemudian mendapatkan masalah dari Allah, itu hakikatnya peningkatan derajat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang usah susah kena masalah, orang usah gandolanai nang Gusti Allah, gandolanai nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek sampean ora iso gandolan nang Kanjeng Nabi karena kita terlalu jauh, karena kita terlalu banyak dosa, karena kita masih belum mampu, gandolano nang wong sing mari gandolan nang Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang-orang yang sudah wusul, orang-orang yang sudah sampai, orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya, para guru kita, para ulama. Walaisa fid daraini karamatun ajallu wa akbaru min dzalik. Walaisa lan ora ono fid daraini ing dalem negeri loro, dunia akhirat. Tidak ada di dunia dan akhirat itu. Ya ono dunya, ya ono akhirat, karamatun apa kemuliaan.
ajalu luweh agung wa akbaru lan luweh gedhe min dzalika saking mengkono ningali zate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para wali nih Gusti Allah nih lho para hadirin. Ingin masuk surga itu betulnya bukan karena surganya. Ini yang membedakan kula jenengan. Lek kula kalang sampean nglakoni apik kepingin oleh swarga, kepingin mangan enak nok jero. Tapi bagi para wali Allah yang sudah ma'rifatullah, keinginannya bukan itu. Keinginannya hanya dua. Satu, saged kumpul mbek Kanjeng Nabi. Sing nomor loro iso petuk ningali Gusti Allah. Jadi banyak para ulama, para wali Allah ya, ketika mereka ditanyakan sampean kepingin mlebu swarga, iya, apa sebabnya? Kepingin petuk Kanjeng Nabi. Bukan karena surganya. Karena bagi mereka al-jannah wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu adalah Nabi itu sendiri. Swarga mbek Kanjeng Nabi, lebih mulia Kanjeng Nabi. Karena surga diciptakan karena Rasulullah. Langit diciptakan karena Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai kata bukan engkau, bukan karena sampean Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan ini semua. Apa sebabnya saking remene Kanjeng Gusti Allah dumateng Kanjeng Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang para ahli ma'rifah ingin memasuki surganya Allah karena ingin melihat dzatullah. Kepingin kepethuk Gusti Allah. Sebab syarat untuk ningali zati Gusti Allah iku sampean kula jenengan kudu mlebu swarga dhisik. Bukan berarti Allah di surga. Bukan berarti Bapak ada di surga. Jadi tetangga sebelah kan begitu. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga dengan tenang. Kan wonten istilah-istilah seperti itu. Mereka menganggap bahwa Allah itu cemlekar di dalam surga. Mboten. Gusti Allah itu tidak bertempat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tempat itu adalah makhluk. Maka kalau Allah membutuhkan makhluk, ini sama dengan makhluk yang lain. Sementara Allah mukhalafatun lil hawadithi, tidak sama dengan makhluk yang lain. Cuma syaratnya melihat Allah, kita harus masuk surga dulu. Logikanya ngeten lho, logika. Kita kepingin melihat Ka'bah. Nah, kita kepingin melihat Ka'bah hari ini, kita harus pasang parabola, lihat TV secara live, kelihatan orang yang lagi umroh, kelihatan. Oh, jam segini terpautnya dengan Indonesia 4 jam. Kalau sekarang jam 12, maka di sana jam 8 ketok. Jadi ison delok Ka'bah, aktivitas orang-orang umroh melalui apa? TV. Bukan berarti Ka'bah di dalam TV. Gitu loh. Caranya berpikir seperti itu. Loh, Ka'bah kok nang jero TV? Mboten. Sampean kepingin delok Ka'bah ngarep TV. Nah, ketika kita berada di depan TV bisa melihat Ka'bah. Bukan berarti Ka'bah di dalam TV. Begitu juga kesyarat untuk melihat Allah masuk surga. Bukan berarti Allah di dalam surga.
Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi benjang-benjang niku mana? Tiyang sing badhe ningali Gusti Allah niku benten-benten. Ada yang masuk ke surga melihat Allah hanya satu kali, terus gak ndelok maneh. Wonten sing 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ada yang 10 tahun sekali, ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang tiap hari. Kenikmatan terbesar yang mengalahkan nikmat-nikmat surga adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dimaksud di sini fal ainu innama linnadhari ila rabbil alamin, ini adalah untuk memposisikan sebetapa banyak frekuensi kita melihat zat Allah. Semakin kula kalian sampean iso ngempet moto, semakin banyak peluang untuk melihat Allah. Sampai diceritakan di dalam hadis bahwa antara suami istri sak kamar niki punya jatah sowan melihat zat Allah itu berbeda. Apa jadi ketakwaannya? Kan bisa jadi ketakwaan istri lebih bagus daripada ketakwaan suami. Begitu juga ketakwaan suami kadang-kadang lebih bagus daripada ketakwaan istri. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin banyak frekuensi melihat zat Allah. Tadi ana bojo sing setahun pisan diparingi saged sowan dumateng Gusti Allah sing lanang, sing wedok sakulan pisan. Nah, dalam riwayat itu juga disebutkan lek wis wayahe sowan nang Gusti Allah, kalau sudah waktunya sowan, dia pamitan sama istrinya. Istriku, aku mau sowan kepada Allah. Ini pun dengan bidal. Ini diceritakan dalam sebuah riwayat itu. Berangkat. Setelah itu pulang, masuk ke dalam kamarnya, masuk ke dalam istananya, sing wedok kaget. Jangan masuk. Saya sudah punya suami. Loh, aku bojomu. Uduk bojoku kok biasa. Lah kon ganteng. Terus nopo? Ayuhan pundi bidadari karo wong-wong muslimah. Kula jawab, ayuhan wong muslimah. Asli. Sampean ku bisa ayu. Wis ta lah, saiki gak usah perawatan. Celingi ya Kiai Haji be umroh. Masya Allah wonten. Kula wonten kitab itu karangannya guru besar kita Profesor Dr. Said Muhammad bin Al-Maliki. Niku judul kitabnya Mala Ainun Ro'at. Kalau mau diterjemah ke bahasa Indonesia, sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata. Isinya kitab itu mulai sejak awal hingga akhir menceritakan kondisi surga. Swarga iku ngene, swarga iku ngene, swarga iku. Lah kula alhamdulillah bisa menerjemah tapi masih separuh. Ya karena kegiatan terlalu banyak. Tadi mboten sempat untuk terus menerjemah. Kula paringi judul Surat Cinta dari Surga. Ya, pangestune mawon ya. Mudah-mudahan ini bisa terambungkan ya, sehingga kita bisa membacanya termotivasi nanti. Swarga kaya ini. Memang penting para hadirin. Kula jenengan itu perlu tahu sifat-sifat surga sekaligus perlu tahu sifat-sifat neraka. Penting.
Untuk apa? Memotivasi. Lek kula kalian sampean eruh sifat-sifat swarga, ketika kula kalian sampean kena masalah nok donya gak patek loro kabeh. Pikire, nok donya titik dilu, golekno swarga lak suwe ta. Kita juga perlu tahu tentang sifat-sifat neraka. Kenapa? Kita bisa antisipasi untuk tidak melakukan keburukan-keburukan. Ada, ini sekedar cuplikan mawon. Di neraka niku ada satu lembah, neraka jahanam nih. Dalam neraka jahanam ada satu lembah. Lembah niku napa nggih? Gorong-gorong. Gorong-gorong. Yang jauhnya gorong-gorong itu dari bolongane bibirnya lembah sampai ke dalam itu perjalanan 70 tahun. Mlebune nderusuk-nderusuk. Lah jahanam sendiri meminta ampun kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari gorong-gorong itu. Tato jaluk nang Gusti Allah, ya Allah, kula niki panjenengan tebiaken. Kula sampean selamataken daripada gorong-gorong itu. Ini yang minta jahanam. Sampai seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini penting kula jenengan paham. Karena bagaimanapun kula jenengan itu produk akhirat yang suatu saat akan dikembalikan ke akhirat. Menempati posisi-posisi sesuai dengan amal masing-masing. Balik mana ya Gusti Allah. Nah, disinilah pentingnya kula jenengan sementara waktu ngempet dalam waktu yang tidak banyak untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ayyasuna wa yahfadhu wa yahfadhu wa yu'azza wa yukrama. Ayyasuna fa haqiqun li syai'in yuntadharu wa yurjalahu mithlu hadhil karamah. Fa haqiqun, dan benar adanya li syai'in kaduwe suci-suci yuntadharu kang den tenggo wayur jalan den arep-arep lahu kaduwe wong mithlu hadil karomah, umpamane iki pira-pira kemuliaan. Maksudnya bagaimana sepantasnya kula jenengan itu ngarep-ngarep hal-hal yang seperti itu. Eling nang swarga, ngangen-ngangen kenikmatane swarga. Eling mlebu swarga kepingin petuk bae Gusti Allah, itulah harapan yang harus kita letup-letupkan dalam hati kula jenengan. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia pasti ditinggal. Saenak-enake kula kalian sampean urip nang donya mesti ditinggal. Duwe omah apik ditinggal omahe. Duwe bojo ayu ditinggal bojo ayune. Duwe bojo lanang ganteng ditinggal. Anak yang kita gadang-gadang tetap ditinggal. Dan kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi sendirian. Dengan membawa amal, dengan membawa segala kebaikan, dan sekaligus kalau ada membawa segala keburukannya. Terus ditimbang nek Gusti Allah. Lah sing apik sing diterima mendapatkan karomah ini. Maka Al Imam Ghazali mengatakan pantas kalau kita memikirkan hal itu. Pantas kula kalian sampean saiki ngempet-ngempet di sini. Gitu. Wa kaifa tara laila bi ainin tara biha siwaha wa ma tahhartaha bil madani. Fahadal usul ats-tsalatsatu idza ahsanta ta'ammul fiha kafatkal mu'unah fi hadzal fasl. Fahadhil usul mongko utawi iki pondasi kang telu idza ahsanta nalikane ambagusake sapa sira at-ta'ammula ing kelakuan fiha ing dalem usul kafatkah mongko nyukupi ka ing sira al-ma'unah apa bondo fi hadzal fasli ing dalem iki pasal. Terusipun Imam Ghazali lek sampean kira-kira gelem ngelagoni apa sing di tak sampekno pondasi sing telu iki, khususnya yang paling terakhir ini, insyaallah sampean iso ngerip. Lek sampean eling nang akhirate iso ngerip, gak gampang-gampang ketipu kali bujukane setan. Dan mugi-mugi mawon napa ingkang dipun sampaikan estu dados tambahipun rahmat saking Gusti Allah,
rantai pun ilmu yang bermanfaat dari Allah, dan kita semuanya oleh Allah benar-benar dijaga keimanannya, barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-maghfuru bi kulli Allah. Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad